pernyataan Polri dan pernyataan Budi Ari ini berbeda. Ini repot gitu. Budi Ari mengatakan bahwa ya tidak ada staf khusus ataupun orang-orang yang kemudian ada dalam projo, orang-orang dekat saya yang terlibat dalam judi online. Saya ini menteri yang paling depan untuk memberantas judi online, menteri yang paling serius untuk memberantas judi online. Budi Ari. Jadi kalau akhirnya ini terbongkar kasus korupsinya, maka satu yang kemudian dipastikan, dia tidak menyerahkan. Hai korban ghosting, waktu memang akan menjadi bukti dan jawaban-jawaban terbaik dari segala kisah-kisah masa lalu kita. Jadi waktu itu akan membuktikan gitu, proses yang baik ya kita akan mendapatkan hasil yang baik, proses yang buruk ya kita akan diganjar dengan berbagai macam keburukan-keburukan. Jadi kalau hari ini hubungan kita itu masih belum menemukan berbagai macam jawaban-jawaban atas keresahan-keresahan, atas kebohongan-kebohongan yang dilakukan, suatu saat nanti jawaban-jawaban itu akan dibongkar seiring berjalannya waktu. Hal ini jadi mirip dengan berbagai macam kasus yang terjadi di Kementerian Informasi gitu. Kalau dulu Kominfo, sekarang Komdiji gitu kan. Ini kita pernah mendengar berbagai macam kasus peristiwa judi online yang begitu besar dan marak. Bahkan Indonesia menjadi salah satu yang kemudian paling banyak nih penggunanya untuk kemudian bermain judi online gitu. Dan hal ini akhirnya terbongkar ketika berbagai macam hal, berbagai macam narasi-narasi itu sudah keluar. Dan apalagi ketika akhirnya sedang marah-marahnya dan ditambah bahwa ternyata yang menyelesaikan atau yang mengamankan kasus-kasus judi online, bagaimana kemudian akhirnya judi online ini bisa terus beredar di Indonesia, itu kementerian sendiri. Ini kan repot itu. Padahal Kominfo pada waktu itu yang sekarang berubah jadi Komdiji itu kan punya tugas dan wewenang, kewajiban untuk kemudian memblokir seluruh situs-situs judi online yang kemudian ada di Indonesia agar itu tidak bisa diakses oleh masyarakat Indonesia. Tapi ternyata mereka sendirilah yang kemudian akhirnya menjaga. Ini kan ibaratnya gitu kan, kita punya satu orang yang dekat dengan kita, tapi ternyata orang itu yang ternyata paling menyakiti kita. Ini kan repot nih gitu. Dan itu di bawah naungan menteri yang namanya Budi Ari. Yang sekarang sebagai Menteri Koperasi di Indonesia. Tapi dari berbagai macam hal ini kita melihat bagaimana kemudian akhirnya Budi Ari menjadi orang di garda terdepan untuk kemudian menuntaskan kasus judi online. Ternyata ketahuan tuh setelah selesai dari jabatannya, malah ketahuan kalau ternyata staf-stafnya itulah yang kemudian akhirnya menjaga situs judi online ini dengan satu syarat agar mereka membayar. Ini ibaratnya judi online ini ada di negara kita dan mereka bayar pajak, tapi bayar pajaknya bukan ke negara, ke siapa? Staf Kominfo. Kepada pegawai kementerian di Kominfo gitu. Dan sekarang sudah ada 26 yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka, dan 9 dari berbagai macam kasus judi online ini ternyata keterlibatannya adalah orang-orang yang kemudian ada di Kominfo terkait dengan peristiwa dan kasus judi online ini. Dan akhir-akhir ini kita melihat bagaimana kemudian akhirnya ternyata sampai hari ini Budi Ari juga ikut dipanggil. Wah. Jadi kalau selama ini Budi Ari tidak dipanggil dan dia hanya memberikan pernyataan-pernyataan di media ketika ditanyai oleh wawancara oleh para wartawan misalnya, sekarang enggak, Budi Ari sudah dipanggil oleh Barreskrim Polri. Tapi yang kemudian hanya lucu dari kejadian ini, pernyataan Polri dan pernyataan Budi Ari ini berbeda. Ini repot gitu. Budi Ari mengatakan bahwa ya tidak ada staf khusus ataupun orang-orang yang kemudian ada dalam projo, orang-orang dekat saya yang terlibat dalam judi online. Saya ini menteri yang paling depan untuk memberantas judi online, menteri yang paling serius untuk memberantas judi online. Ini kan menteri yang lebih menteri ini jadinya kan. Tapi akhirnya itu berbeda dengan apa yang kemudian diucapkan oleh Polri, bahwa pemanggilan Budi Ari itu bukan tentang kasus judi online. Ini kan nggak nyambung gitu kan. Gak sinkron Budi Ari dengan apa yang diwawancarakan, gak sinkron. Jangan-jangan ketika di dalam ditanya dia juga gak nyambung. Kan repot jadinya gitu. Di satu sisi Budi Ari menyampaikan bahwa ya tidak akan ada berbagai macam staf-staf saya atau orang-orang dekat saya yang terlibat dalam proses judi online.
Dan ya saya yakin dan bisa saya pastikan bahwa tidak ada alat bukti apapun yang kemudian akhirnya melibatkan saya untuk diproses secara hukum tentang kasus judi online-nya. Kalau kasus korupsinya, oh kan repot gini gitu. Karena pernyataan Polri itu pemanggilan Budi Ari adalah tentang kasus korupsi. Saya jadi teringat dengan kalimat Pak Mahfud bahwa sebenarnya Budi Ari ini sudah layak untuk kemudian dipanggil dan sudah pas momennya gitu. Setelah semuanya yang bagian-bagian bawah ini diambil gitu kan untuk kemudian mengumpulkan bukti-bukti. Setelah itu menterinya lah yang dipanggil, Budi Arinya. Tapi kalau Budi Ari yang dipanggil duluan, yang di bawah ini hilang duluan, cuci dulu. Sehingga akhirnya ketika sekarang Budi Ari dipanggil, momennya sudah pas, sudah tepat. Karena Polri itu sudah memiliki berbagai macam bukti-bukti tambahan untuk menguatkan bahwa memang ada ternyata dugaan-dugaan korupsi. Meskipun sampai sekarang statusnya ketika dipanggil itu masih sebagai saksi, tapi siapa tahu ke depan juga bakal menjadi tersangka. Karena begini, dari berbagai macam staf-staf yang kemudian akhirnya masuk, ini kan ada proses pembicaraan bahwa sebenarnya staf-staf ini masuk dengan berbagai macam kualifikasi yang akhirnya sebenarnya tidak cukup sesuai lah gitu. Ada mungkin berbagai macam prosedur yang mungkin tidak diikuti atau kualifikasi yang kemudian akhirnya tidak sesuai gitu. Dan itu dibela bahwa ya kalau memang bisa dan punya keahlian kenapa enggak? Ternyata keahliannya adalah menjaga situs judi online dengan memalaki para yang punya situs judi online. Kan lumayan gitu kan. Makanya kemudian akhirnya gajinya di atas rata-rata. Itu keahliannya gitu, sehingga ya gak apa-apa gitu. Nah, ini mungkin yang akhirnya menjadi tempat atau situs yang kemudian akhirnya terjadi tindak pidana korupsi. Mungkin nggak kalau ternyata staf-staf ini akhirnya bisa masuk dalam Kominfo karena Budi Ari waktu itu menyeleksi dengan cara-cara yang koruptif. Siapa yang setor dia yang bisa masuk. Oh, ini kan repot jadinya gitu. Sehingga akhirnya ini menjadi persoalan, atau ternyata staf ini memang sengaja ditaruh di Kominfo oleh para pengusaha judi online agar ya mereka bisa mengamankan situsnya. Tapi biarlah untuk urusan keuangan itu saya yang bayar kepada menterinya. Kalau ceritanya begitu ini kan tambah rumit lagi gitu. Sehingga apapun yang kemudian akhirnya menjadi pembahasan dalam proses yang kemudian dilakukan oleh Budi Ari dan kepolisian, ini benar-benar akhirnya menuntaskan berbagai macam persoalan dan menyelesaikan segala permasalahan terkait dengan judi online yang akhirnya dampak-dampak kepada masyarakat itu dapat berkurang dan dapat selesai. Dan masyarakat lebih kepada realitas untuk akhirnya bekerja secara mandiri, bekerja dan secara faktual bahwa tidak bisa kita kaya secara instan dengan judi online. Dan ini yang kemudian tidak bisa terus dirawat oleh pemerintah dan memang harus diberantas gitu. Dan ini mungkin akan ada indikasi-indikasi bahwa memang terjadi korupsi di dalam Kementerian Kominfo ini terkait dengan pengangkatan atau pelolosan staf menjadi staf Kominfo. Dan itu yang bertanggung jawab harusnya adalah Budi Ari, karena mau bagaimanapun beliau adalah pemimpinnya. Jangan-jangan, tapi dari ini jangan-jangan maksud dari Budi Ari ketika dia keluar dan menyampaikan bahwa saya yakin bahwa staf saya dan seluruh orang-orang terdekat saya itu tidak terlibat dengan judi online gitu kan. Tapi di salah satu sisi ternyata kepolisian akhirnya menyampaikan bahwa ini soal korupsi bukan judi online. Ini kan mungkin Budi Ari sedang berharap, ya kan, sedang berharap amnesti yang sedang diberikan oleh Prabowo. Prabowo ini kan sempat berpidato di hadapan mahasiswa di Mesir itu bahwa ya para koruptor silahkanlah kembalikan uang-uang negara, silahkan kembalikan kerugian-kerugian negara. Kalau dikembalikan secara diam-diam ya untuk pengembalian uangnya, mungkin kita juga bisa untuk kemudian menyelesaikan kasus ini dan kemudian menatap masa depan gitu, asalkan dikembalikan. Tapi kalau nggak dikembalikan ya kita tunggu gitu. Akan seperti apa kejadiannya. Jangan-jangan Budi Ari ini sedang ingin bertobat karena Prabowo suruh tobat terkait dengan kasus koruptornya, sehingga akhirnya dia keluar bukan bicara apa yang kemudian dibicarakan di dalam, tapi apa yang kemudian berkaitan dengan dia. Jangan-jangan akhirnya dia juga terlibat dalam dua hal. Judi online iya, korupsi juga iya. Wah, tambah double ini, kayak mie aja, mie double. Sehingga akhirnya Budi Ari ini sedang mengharapkan pertobatan, sedang ingin melakukan tobat dengan berbagai macam kasus-kasus masa lalunya dan mengembalikan kepada negara, sehingga
dia terbebas dan terus menjadi menteri sampai hari ini gitu kan. Dan itu yang mungkin lebih baik. Tapi kalau pada akhirnya ternyata mengembalikan uang negara dan kerugian negaranya itu dengan cara korupsi di kementerian yang baru, wah, ini repot jadinya ini. Tapi ini hanyalah kemungkinan-kemungkinan yang kita akan melihat ke depan. Tapi apapun itu dan bagaimanapun itu, kasus yang kemudian akhirnya menjadikan Budi Ari dipanggil oleh kepolisian, oleh Baris Krim Polri, itu bukan kasus judi online, tapi kasus korupsi yang ada di Kementerian Informasi pada saat itu. Salah satunya yang kemudian akhirnya tahu dan ada di sana adalah menterinya, siapa? Budi Ari. Jadi kalau akhirnya ini terbongkar kasus korupsinya, maka satu yang kemudian dipastikan, dia tidak menyerahkan kasus-kasus korupsinya atau uang-uang korupsinya kepada negara. Tapi kalau dia terbebas dari kasus korupsinya, berarti uangnya sudah dikembalikan. Tapi apapun itu, semoga segala persoalan korupsi dan judi online yang kemudian di Indonesia segera selesai, dan kita akan melihat bagaimana kemudian komitmen Bapak Presiden kita untuk menyelesaikan korupsi-korupsi dan membersihkan seluruh orang-orang yang kemudian ada di dalam pemerintahan. Saya pikir itu cita-cita saya, ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, korban ghosting.